Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufiton dari Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan nomor induk mahasiswa 260125685. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum biologi tentang metabolisme. Nah, metabolisme ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada namanya difusi, osmosis, plasmolisis, dan deplasmolisis. Nah, dan melakukan percobaan pada fotosintesis dan transportasi pada tumbuhan. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan di slide berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, proses selanjutnya yaitu difusi. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Langkah selanjutnya yaitu yang digunakan pada percobaan kali ini yang adalah sendok untuk mengaduk, pewarna makanan warna biru pengganti methylene blue, stopwatch, dan dua gelas yang berisi air kira-kira 1/4 mm. Selanjutnya kita akan menetesi satu gelas ini menggunakan warna makanan. Lalu kita aduk dengan stopwatch. Sudah merata dan tercampur, kita hentikan stopwatchnya. Dan di sini terdapat 13 detik. Selanjutnya difusi pada larutan warna biru ini dengan yang tidak dilarut, tidak diaduk maksudnya. Kita tunggu sampai terlarut merata. Setelah kita tunggu berapa lama, kemungkinan warna air yang tidak diaduk yang diberikan warna-warna biru tadi artinya sudah tersebar dengan merata. Matikan stopwatchnya. Di sini perbedaannya yaitu ada warna yang diaduk dan tidak diaduk. Lebih lama larut, lebih lama tersebar meratanya di pewarna yang tidak diaduk. Perbedaan selanjutnya yaitu warnanya. Warna dari warna yang tidak diaduk lebih terang, dan warna yang diaduk lebih sedikit gelap. Dia berwarna biru gelap, dan warna yang tidak diaduk berwarna biru tidak gelap. Selanjutnya percobaan pada larutan garam. Di sini kita butuhkan alat penyahannya yaitu stopwatch, sendok untuk mengaduk, pinset untuk mengambil 1 butir garam, dan 2 gelas air kosong. 2 gelas air yang sama merata, kurang lebih 1/4 mm. Dan di sini ada garam. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengambil 1 butir garam. Baik, mungkin yang kita aduk sudah larut dan waktunya kita berhentikan. Sini yang kita aduk memerlukan waktu 45 detik. Nah, untuk selanjutnya yaitu garam yang tidak terlarut. Kita ambil 1 butir garam. Kita hitung stopwatch. Kita tunggu berapa lama garam tidak diaduk larut merata.
garam kasar yang dilarutkan ke dalam air yang tidak diaduk. Mungkin kelihatan sudah ada perbedaannya, itu sudah merata. Dan sini waktu yang dibutuhkan yaitu 2 menit 33 detik. Baik untuk kegiatan selanjutnya yaitu percobaan untuk melakukan osmosis, yaitu saya jelaskan sedikit. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarutnya, misalnya air rendah hipotonis, ke konsentrasi pelarut, misalnya air tinggi atau hipertonis. Maka selanjutnya itu saya akan memperkenalkan bahan dan alat yang digunakan, yaitu yang pertama ada gula, warna makanan, wadah, penggaris untuk mengukur, tusuk gigi, kentang, wadah yang berisi air, dan yang selanjutnya yaitu stopwatch. Oke, baik. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan uji coba. Selanjutnya saya akan mengupas atau memotong di atas kentang dan bawah kentang. Lalu saya akan mengukur 2 cm dalam melubangi kentang ini sedalam 1 cm. Kita akan mengukur lebarnya 1 cm. Pas. 1 cm. Dan ininya panjangnya 1 cm. Selanjutnya kita akan melarutkan garam beserta dengan pewarna makanan atau pengganti methylene blue. Oke. Nah, gula di sini kita pakai 1 sendok makan. Lalu kita tuang air serta dengan kita larutkan sampai tercampur merata. Setelah sudah tercampur rata, kita tetesi kentang ini dengan larutan tadi. Setelah kita masukkan cair larutan tadi, kita tunggu 5 menit. Dan sekarang masih jam 7:08, mungkin sekitar kita tunggu sampai 5 menit. Oke. Setelah waktu sudah 5 menit, lalu kita ukur berapa kedalamannya. Yang awalnya tadi 2 cm, kita ukur setelah 5 menit pertama. Lalu kita ukur berapa perpanjangan pertama, 5 menit pertama. Coba sekarang ke 5 menit kedua. Lagi dengan kentang. Ukur. Satu 1,7 masih sama untuk 5 menit kedua. Lalu kita uji lagi sampai 5 menit sampai 5 menit ketiga. Waktu menunjukkan 7:23. Kita tunggu sampai 5 menit selanjutnya.
Setelah waktu sudah menunjukkan 5 menit ketiga, itu di jam 7.28, kita akan mengukur kedalaman tentang lubang tersebut. Dalam kita bisa lihat di 1,6 cm. Kita coba ke menit 4 dan waktu jam sekarang 7.30, kita tunggu 5 menit selanjutnya. Setelah waktu menunjukkan 7.35, ini adalah 5 menit keempat. Lalu kita selanjutnya akan mengukur menggunakan ini ukur kedalaman 5 menit. Kita akan mengukur seberapa dalam ukuran kentang ini. Ternyata kedalamannya yaitu 2 cm. Jadi berarti kesimpulan yang bisa saya ambil dari percobaan osmosis ini yaitu konsentrasi zat pelarut pada air yang dicampurkan yang dilarutkan dari gula dan campur. Selanjutnya akan melakukan proses percobaan plasmolisis. Dan di plasmolisis yaitu jika suatu sel tumbuhan diletakkan dari larutan yang hipertonis terhadap sitoplasma, maka air di dalam akan berdisfusi keluar sehingga sitoplasma akan mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Untuk bahan dan alatnya yaitu pertama ada pisau, silet, yang kedua ada bawang merah, cabai manis, garam, yang kelima yaitu air mineral. Selanjutnya yaitu kita akan memberikan 3 sendok mineral ke dalam garam. Setelah kita sudah menggunakannya, selanjutnya yaitu kita akan memotong bawang merah ini kita belah, dan kita ambil lapisan umbinya dan kita bedakan menjadi 3 lapis. Kita potong, kita ambil lapisan sampai 3 lapis. Setelah kita ambil 3 bagian lapis dari allium cepa atau bawang merah tersebut, selanjutnya kita ukur panjang dan lebar. Setelah kita mengukur panjang dan lebar dari allium cepa ini, maka selanjutnya kita akan merendam ketiga lapisan bawang merah ini ke dalam larutan garam. Kita rendam selama 3 jam untuk mengetahui terjadinya plasmolisis, apakah bawang merah selama 3 jam tersebut akan mengalami perubahan yaitu mengkerut atau tidak. Setelah kita sudah memasuki perubahan kulit pada lapisan kulit bawang ini dengan waktu yang ditempuh 3 jam. Di waktu 3 jam ini, maka perubahan pada kulit bawang itu terjadinya mengkerut. Lalu setelah itu kita akan mengukur panjang dan lebarnya, apakah terjadi perubahan atau tidak.
2,2 cm. Setelah kita mengukur panjang dan lebar dari ketiga lapisan ini, setelah diberikan larutan garam selama 3 jam, lalu langkah selanjutnya yaitu diplasmolisis. Diplasmolisis adalah jika sel tumbuhan kemudian dimasukkan ke dalam cairan yang hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel dan sitoplasma akan kembali mengembang. Nah, setelah itu sini kita reset waktunya. Lalu di plasmolisis ini bawang yang sudah kita bilang tadi kita masukkan ke dalam air. Kita tunggu juga lama waktunya selama 3 jam. Mulai dari setelah waktu sudah menunggu 3 jam lebih 29 menit, maka selanjutnya yaitu kita akan mengukur panjang dan lebar dari lapisan bawang ini. Apakah dia berubah atau lapisan ketiga 2 cm panjang. Baiklah, pada percobaan selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan pada fotosintesis. Nah, tujuan ini yaitu kita akan mencari atau mendeteksi adanya karbohidrat bila daun dimasukkan ke dalam larutan JKJ. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan, bahan dan alat yang kita perlukan pada percobaan kali ini adalah yang pertama kertas bening, plastik bening, dan daun singkong. Ada pewarna makanan pengganti methylene blue. Dan di sini ada wadah yang berisi air. Ada pinset untuk mengambil daun nanti yang dicelupkan ke dalam air, dan ada sendok makan untuk mengaduk. Langsung saja percobaan selanjutnya. Nah, di sini pertama kali saya akan melapisi daun singkong ini menggunakan plastik bening di tengah-tengah daun. Lalu kita akan memotong bagian pucuk dan bawah daun. Setelah itu sudah terbagi menjadi 3 bagian. Sudah menjadi 3 bagian, maka tengah-tengah daun ini kita lepas dari ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memberikan larutan methylene blue atau pengganti methylene blue atau pewarna makanan dalam wadah yang berisi air. Lalu aduk sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata. Selanjutnya kita akan memasukkan daun yang sudah kita pisahkan menjadi 3 bagian. Pertama pucuk, yang kedua bawah daun, dan ketiga adalah tengah daun. Di sini sudah ada stopwatch, kita akan menunggu sampai 5 menit.
Setelah sudah masuk ke menit kelima, 5 menit, lalu daun ini diangkat. Nah, selanjutnya percobaan pada transportasi pada tumbuhan. Di sini sudah ada bahan, yaitu batang bayam, warna makanan, daun alang-alang, sendok untuk mengaduk, stopwatch, air mineral dalam botol, dan satu buah gelas berisi air. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan daun alang-alang ke dalam satu buah botol berisi air mineral. Nah, tujuan ini adalah untuk melihat apakah ada turgornya atau tidak dalam daun alang-alang tersebut. Kemudian diletakkan di tempat yang terang. Nah, pada sinar matahari 15-30 menit. Sini waktu sudah kita mulai 15 menit atau sampai 30 menit ke depan. Setelah waktu masuk di menit ke-16, nah, terjadinya perubahan pada daun alang-alang, yaitu terjadinya turgor. Yang awalnya daun alang-alang tersebut daunnya melengkung ataupun layu, sekarang ketika sampai 15 menit ke depan, daun alang-alang tersebut kembali melebar daunnya setelah terjadinya turgor pada daun alang-alang. Nah, percobaan selanjutnya yaitu memasukkan batang pangkal bayam, pangkal ujung batang bayam ke dalam larutan yang sudah dilarutkan dan dicampurkan dengan warna makanan. Mungkin 1-7 tetes saja. Cukup. Lalu setelah itu kita aduk sampai warna menjadi gelap. Cukup. Setelah semua sudah tercampur rata, selanjutnya adalah pangkal ujung batang bayam ini kita celupkan ke dalam larutan tersebut dalam kurun waktu 15-30 menit. Sekarang waktu sudah menunjukkan 14.06. Kita hitung 15-30 menit ke depan, kira-kira menit ke-22 atau sampai menit 25. Kita tunggu batang bayam ini hingga 15 menit ke depan sampai 30 menit ke depan. Sekarang sudah masuk menit 14.25, kurang lebih sudah 15 menit atau 17 menit. Nah, yang terjadi pada daun bayam tersebut adalah ini. Lalu setelah itu, setelah 15-30 menit ke depan, batang bayam ini, setelah kita merendam batang bayam tadi selama 15-30 menit, selanjutnya itu kita belah tutupnya jadi 2 bagian. Dan seperti inilah hasilnya.